Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya Muhammad Maulana Eka Mustafa. Perkenalkan, nama saya Elijah Sagala. Saya Arfa Anissa Siregar. Supply chain management adalah mengubah produk mentah menjadi produk jadi yang akan disampaikan kepada tangan konsumen. Supply chain management ini mencakup 4. Yang pertama itu pengadaan, yaitu pembelian barang kepada pemasok. Yang kedua itu produksi, yaitu pengolahan barang. Yang ketiga itu logistik, di mana penyimpanan barang di gudang dan pengantaran. Dan yang terakhir itu manajemen inventaris, yaitu mengolah barang agar tidak ada tersisa atau berlebih. Nah, tujuannya itu hanya satu, yaitu agar barang sampai kepada konsumen dengan baik, tidak ada kekurangan, dan tepat waktu. Nah, kalau perusahaan itu tidak ada supply chain manajemennya, maka perusahaan itu akan hancur. Yang dimana ada barang yang rusak, ada pengiriman barang yang terlambat, dan sebagainya. Latar belakang dari PT Pos Indonesia yang masih bagian yang dikelola oleh Persero. Nah, PT Pos Indonesia memiliki peran strategis sebagai distributor resmi materai tempel yang merupakan instrumen pajak negara sekaligus sumber pendapatan penting bagi perusahaan. Mengingat pentingnya aspek akurasi, keamanan, dan kepatuhan terhadap UU Bea Materai, penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas serta keamanan sistem pengelolaan materai. Penjualan yang pertama ada penjualan, distribusi, dan inventaris. Tujuannya di sini kita melakukan peneliti itu adalah untuk memberikan usulan strategi guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi operasional di bagian konsinyasi dan filateli. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang udah disiapkan oleh teman-teman saya termasuk saya. Nah, pertanyaan yang pertama itu ada bagaimana alur distribusi produk materai di PT Pos Indonesia mulai dari produksi hingga sampai ke konsumen akhir. Nah, di sini dijelaskan oleh perwakilan dari PT Pos yang mengelola bagian materai. Nah, penjelasannya itu seperti ini. PT Pos Indonesia mendapatkan tugas dari Dirjen Pajak untuk mendistribusikan dan menjual materai tempel untuk distribusi, dan stoknya itu disimpan di Jalan Jakarta yang berada di Kota Bandung. Dan untuk yang menjualnya itu di semua kantor pos, di semua cabang. Contohnya kantor pos Bandung itu cabangnya, dan cabang-cabang yang lainnya. Selain ke PT Pos, Direktorat Jenderal Pajak atau bisa disebut juga DJP itu memberi tugas kepada Peruri untuk membuat materai. Sebenarnya yang membuat materai itu bukan PT Pos, melainkan Peruri. Nah, pertanyaan yang kedua, di sini tuh ada bagaimana sistem penyimpanan dan pengelolaan stok materai di gudang PT Pos Indonesia, karena kita mempelajari tentang inventaris. Kita melakukan penelitian ini tuh tentang penjualan, distribusi, dan inventaris. Nah, di sini kita tuh akan mempelajari tentang inventarisnya. Nah, jadi jawabannya itu PT Pos memiliki sistem aplikasi untuk mengelola stok dan penjualan materai yang namanya itu SIM Konsila. SIM Konsila itu adalah ketika barang datang dari Peruri, lalu PT Pos memasukkan ke aplikasi beberapa yang dikirim dari Peruri, lalu dicatat dan dimasukkan ke sistem SIM Konsila yang tadi. Nah, jadi di dus atau di kemasan itu udah ada barcode-nya, yang dimana itu di-scan satu-satu untuk kemudian tuh untuk diupload di sistem SIM Konsila itu sendiri. Nah, untuk distribusinya itu menggunakan sistem first in first out, yang dimana barang yang masuk duluan itu harus keluar duluan juga agar tidak terjadi penumpukan di gudang itu sendiri. Nah, barang yang diterima oleh Peruri akan disusun di gudang penyimpanan. Di rak-rak itu nyusunnya itu harus rapi berdasarkan urutan sesuai nomornya dari yang kecil hingga ke yang besar. Nah, pertanyaan terakhir itu ada membutuhkan berapa kendaraan untuk mengirim ke setiap cabang yang memerlukan materai. Untuk distribusi Bandung itu perkiraannya 1 sampai 2 mobil van box. Untuk rute harian armada yang digunakan mobil van yang kapasitasnya mencapai 800 kg hingga 1,5 ton.
atau truk CDE yang kapasitasnya sampai 2-4 ton. PT Pos itu mempunyai aplikasi dashboard yang dimana aplikasi ini dapat melacak atau melihat barang-barang apa saja yang barang materai di mana saja yang kurang atau di cabang-cabang lainnya, sehingga kantor pos dapat memberikan barang-barang itu kembali ke PT Pos agar tidak terjadi kekurangan. Nah, untuk barang yang rusak itu biasanya PT Pos masih jarang ditemukan karena terjadinya pengecekan secara ketat, yang dimana awal mula barang itu masuk itu dicek, kemudian sampai di gudang juga barang itu dicek, lalu saat keluar juga barangnya dicek. Tetapi jika ada kerusakan itu biasanya ada bolongan sedikit di kertasnya atau di kardusnya, kemudian itu bisa dikembalikan ke DJP. Nah, untuk mencegah barang agar tidak terjadi keterlambatan pengiriman itu, kantor pos mempunyai aplikasi yang namanya MailUp. Nah, aplikasi MailUp ini dapat melacak keberadaan materai itu sudah sampai mana dan akan sampai kapan ke kantor pos cabang lainnya. Biasanya itu kalau terjadi keterlambatan mungkin karena cuaca, yaitu kepada daerah-daerah seperti Timur atau NTT, itu kan melewati laut yang dimana itu harus menggunakan kapal. Kadang cuaca itu tidak mendukung yang mengakibatkan kantor pos menunggu angkutan untuk memberitahu kapan saja barang itu bisa dikirimkan. Untuk estimasi umumnya itu, supply chain rutinnya itu 1-2 minggu untuk perangko, materai, dan supply operasional. Nah, sedangkan untuk materai khususnya itu tergantung kepada permintaan, mengingat PT Pos ini adalah channel penjualan dari Dirjen Pajak dengan sistem konsinyasi. PT Pos Indonesia sampai saat ini masih menggunakan pihak ketiga untuk angkutan karena PT Pos belum mempunyai armada sendiri. PT Pos masih menggunakan seperti kapal, angkutan umum, terus pesawat terbang. Untuk distribusi internal antar cabang dalam wilayah Bandung, biaya operasional ditanggung internal PT Pos Indonesia. Komponen biaya meliputi 1 BBM, 2 gaji pengemudi, 3 maintenance kendaraan, 4 asuransi. Untuk referensi tarif komersial PT Pos Logistik, tarif kargo 1.000 sampai 2.000 rupiah per kilogram dengan minimal 30 kg untuk rute seperti Jakarta-Bandung, Jakarta-Semarang, Bandung-Semarang, dan lain-lain. Antara cabang dalam kota Bandung estimasi 50 sampai 200 per trip, tergantung volume dan jarak. Per cabang 30 sampai 100.000 pengiriman. Intinya, waktu serah terima dengan mitra pemasok itu harus teliti dan cocok, karena biasanya mitra pemasok membawa berita acara serah terima. Acara berita serah terima dengan barang harus cocok dan harus dipastikan barang betul-betul cocok. Acara daftar serah terima dengan barang yang kita terima. Saat penyusunan barang yang kita terima harus disusun sesuai dengan kedatangan. Walaupun menggunakan aplikasi dengan pengelolaan, kita harus tetap cek barang yang masih ada. Diterima dengan barang yang di aplikasi harus benar dan harus cocok, dan laporan harus sama. Kesimpulannya adalah PT Pos Indonesia selaku distributor tunggal materai tempel mengelola seluruh rantai pasok secara digital melalui aplikasi SIM Konsila dengan prinsip FIFO dan pemindaian barcode. Untuk menjaga ketersediaan stok, perusahaan menggunakan dashboard materai yang memantau data secara real time, sementara pelacakan pengiriman outbound didukung oleh aplikasi MailUp. Meskipun menghadapi tantangan logistik pada jasa angkutan pihak ketiga, terutama untuk wilayah Indonesia Timur, kunci keberhasilan operasional tetap bertumpu pada ketelitian secara terima serta sinkronisasi data yang mutlak untuk antar fisik barang dengan sistem aplikasi.